itu malah kena murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah dengan akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Santun, ramah, baik. Tidak ada orang yang bertemu dengan Nabi kecuali pasti menganggap Nabi adalah orang yang baik. Gitu kan? Orang yang santun. Bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menukil, beliau jadi pembantu di rumah Nabi selama 10 tahun. Dari 9 sampai 19 tahun. Dia bilang selama saya bekerja di rumah Nabi SAW tidak pernah saya temukan Nabi berkata kasar. Ya, apalagi kalau sampai memukul ya. Berkata kasar kepada para istri dan juga para pembantunya. Gak pernah. Sampai Anas menceritakan satu waktu saya disuruh oleh Nabi SAW untuk beli hajat beliau. Kemudian saya keluar dari rumah Nabi, saya temukan ada anak-anak yang sebaya sama saya lagi main-main. Lalu kemudian saya pun tertarik untuk main-main sama mereka. Tiba-tiba saya lupa hajat Nabi dan saya dengar dari belakang saya suara mengatakan, Ya Unais. Ini dalam bahasa Arab namanya ismu tasghir. Dikecilin nama itu. Tujuannya ini untuk sayang ya. Namanya dia Anas dipanggil Unais gitu ya. Hai, seakan-akan Nabi bilang, Hai Unaisku sayang gitu ya. Hai Anas. Lalu dia bilang saya balik, saya lihat Nabi, saya takut. Dan saya sudah melanggar. Lalu Nabi sambil senyum mengatakan, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu baru kemudian kau bermain? Begitu luar biasa akhlak beliau sehingga dakwah ini bisa diterima. Yang ketiga, dalilnya adalah juga menunjukkan bagaimana lembutnya hati Nabi SAW dan bagaimana beliau suka sekali memaafkan kesalahan orang. Ini juga penting, karena dengan memaafkan kesalahan orang yang pernah mengaku salah, dia pernah mencaci maki antum, pernah menggibah, pernah menyakiti. Lalu sekarang dia ikut pengajian, dia sudah taubat. Maafin, sering datang bagian kita. Ustaz maafin ya dulu saya pernah gibah Ustaz. Saya termasuk pernah nyerang. Ya silakan, kenapa kita enggak maafin? Itu sifat Nabi SAW gitu kan. Lalu saya bilang, enggak nanti urusan kita di akhirat. Ya, itu jahat banget gitu. Allah berfirman tentang Nabi SAW dalam masalah ini dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, seandainya kau keras hati, ya, tidak mau memaafkan, tidak mau senyum, tidak mau segala macam, maka mereka semua akan pergi dari sisimu. Fa'fu anhum, perintah Allah pertama, maafkan mereka. Ada kesalahan, mereka akui salah, maafin. Kemudian dikatakan wastaghfir lahum, mohon ampun buat mereka. Semoga Allah maafkan kesalahan kamu, ya, kita maafin gitu ya. Minta mohon. Dan juga wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah dalam perkara-perkaramu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kau sudah berazam maka tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka sekali dengan orang yang bertawakal. Dan juga bagaimana Nabi SAW mengirim surat kepada para raja-raja dunia di masa itu. Beliau memuji, beliau mengatakan dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Agungnya Romawi, kepada penguasa mulianya Persia misalnya gitu ya. Padahal mereka dalam kondisi kafir. Terus bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan orang yang kencing di masjid. Semua sahabat mayoritasnya tadi mau menyerang orang itu, Nabi suruh tenang. Setelah orang itu selesai hajatnya, lalu Nabi SAW mengatakan ini rumah Allah, tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Ya, gitu. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya ayuhan nas inna minkum munaffirun, wahai sekalian manusia, ada di antara kalian yang suka membuat orang lari, tinggalkan agama. Fa ayyukum shalla bin nas falyujiz, siapa dari kalian jadi imam salat, ringankan salatnya. Fa inna minkumul kabira wad dha'ifa wa dzal haja, karena di antara makmum kalian ada orang yang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya hajat. Ini salah satu dakwah beliau. Bagaimana hikmah luar biasa. Nabi SAW pernah mempercepat sholatnya karena dengar ada tangisan anak di saf perempuan. Jadi kan, dan beliau mengatakan setelah salam, saya tidak ingin ibunya terganggu kehusyuannya karena tangisan tersebut misalnya. Beliau juga Nabi SAW mengatakan manazalaninu fi syai'in illa zana. Ketahuilah beliau juga sangat lemah lembut dalam berdakwah, dan beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang diselimuti dengan kelemah lembutan kecuali menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Dan sekian banyak kalau kita ingin bicara tentang masalah ini. Yang kedua teman-teman sekalian, pentingnya kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana seseorang itu
harus memahami kriteria pemimpin ya, terutama dalam perang, karena kita sedang bicara masalah perang, karena kita pemimpin itu banyak sekali kriterianya. Kalau pemimpin negara beda, pemimpin perang beda ya. Mungkin kalau sekarang pemimpin sebuah instansi beda, karena memang masing-masing harus punya skillnya sendiri. Tapi kalau kita bicara masalah panglima perang, maka yang paling pertama dibutuhkan ilmu. Ya, ilmu di sini dua, ilmu agama dan ilmu strategi perang, gitu ya. Digabungkan keduanya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 247 ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai pemimpin panglima perang bagi Bani Israel ya. Wa qala lahum nabiyyum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Dan nabi mereka dari Bani Israel mengatakan Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian atau pemimpin kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan, bagaimana bisa dia jadi pemimpin kami sementara kami lebih pantas memimpin daripada dia dan dia tidak punya harta. Jadi Bani Israel menganggap kalau pemimpin harus orang kaya raya. Maka Nabi mengatakan, Nabi mereka di saat itu, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini jawabannya ya. Dikatakan Allah telah memilih dia di antara kalian dan memberikan kelebihan kepada dia di ilmu dan jisim, di kekuatan fisik. Nanti kita sebutkan di poin yang kedua tuh kekuatan fisik, itu penting ya. Jadi nggak mungkin memimpin perang orang yang lemah fisiknya. Ini butuh kekuatan fisik yang bisa perjalanan jauh, bisa begadang, bisa duel, bisa segala macam gitu ya. Maka ini cirinya Talut, dia diberikan kelebihan dari Allah di ilmu dan di fisik. Wallahu yu'ti mulka ma yasha, Allah memberikan kerajaan kepada pimpinan siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas ya karunia-Nya dan juga maha mengetahui segala sesuatu. Dr. Sulaiman Al-Ashkar mengatakan dalam buku beliau Zubdatut Tafsir fi Fathul Qadir, basatun fil ilm wal jism, yang dimaksud dengan kelebihan yang Allah berikan di ilmu dan jasad, yaitu menganugerahkan ilmu yang luas, yang mana ilmu merupakan unsur terpenting dari manusia, keutamaan tertinggi dan sisi terbesar untuk dijadikan sebagai pilihan. Umumnya ilmu agama dan khususnya adalah ilmu perang. Begitulah Nabi SAW memilih Muhammad bin Maslamah, ini tentu ada seseorang tokoh lain beberapa kali jadi panglima perang, Amr bin As dan juga Usama ibn Zaid. Yang kedua, dia memiliki fisik yang kuat, yang sehat, ya. Dan juga tentu di sini memiliki keterampilan-keterampilan, tapi yang didahulukan adalah kekuatan fisiknya, ya, sehatnya. Dan juga bukan cuma sekedar itu, perkasa, kuat, ya, memang dia perkasa, bisa punya keterampilan perang. Tubuh perkasa disebutkan oleh As-Sa'di ya, dalam tafsir beliau dalam menafsirkan surah Al-Baqarah tadi, surah nomor 2 ayat 247 tentang Talut. Di potongan kata al-jism atau fisik, beliau mengatakan tubuh perkasa akan terlihat ketika berada dalam peperangan. Dia memiliki kekuatan dalam agama dan badannya serta kelihatannya dalam strategi perang. Inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan dan bukan keturunan. Jadi panglima perang harus punya itu. Dan sungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian, ya, karena dia dianugerahkan kekuatan ilmu tentang siasat perang dan kekuatan fisik, yang mana keduanya merupakan ya, syarat ya, keberanian dan juga kemenangan, dan keahlian juga dalam mengatur peperangan. Ini tafsir dari As-Sa'di. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tapi ini diambil dari ringkasannya, mukhtasarnya tafsir Ibnu Katsir yang namanya Fathul Karim, ya. Ditulis oleh Dr. Hikmah bin Bashir. Dia bilang menganugerahkan ilmu yang luas, maksudnya bagi Talut tadi, dan tubuh yang perkasa dalam hal yang dia tahu lebih mulia, lebih perkasa, maksudnya dalam hal yang dikuasai ilmu agama dan juga strategi perang, dan juga dia lebih perkasa secara fisik, lebih kuat dan tentu lebih sabar dari kalian serta lebih faham strategi perang, yaitu sempurna ilmu dan juga kedudukan fisiknya. Ya.
Dan pernah ada satu orang sahabat namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar ini dari suku Ghifari, sukunya terkenal suka berperang dulu ya, sebelum masuk Islam. Dan beliau satu waktu pernah berkata begini kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, ala tasta'milni? Wahai Rasulullah, tidakkah anda berikan aku jabatan panglima perangkah, pemimpin sebuah wilayah kah? Qala fadaraba biyadi ala mankibi. Kemudian Nabi SAW memegang pundakku. Thumma qala, lalu berkata, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, kamu lemah. Wa innaha amanah. Dan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan kepemimpinan itu hari kiamat nanti kalau kau tidak bisa jalankan dengan baik di dunia akan menjadi penghinaan buatmu dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang memberikan haknya dan menunaikan apa yang diamanahkan pada dia. Di sini ulama menanggapi makna kata Nabi SAW kepada Abi Dzar, kau lemah, maksudnya dhaifun ala tahammul. Kau tidak mampu menanggung beban kepemimpinan itu, ya, karena tidak semua orang bisa. Wa dhahir annahu arada dha'fur ra'yi. Dan yang nampak kata ulama adalah kelemahan mengambil keputusan, wat tadbir, dan juga realisasi program, ya. La dha'ful jisim, tapi tidak murni kelemahan fisik. Ai annaka la tastati' an tatahammal athqalil wilayat wa takalifuha. Atau maksudnya kau tidak akan mampu, hai Abi Dzar, untuk menguasai, untuk ya menjalankan atau mengambil keputusan, ya, di keputusan yang berat dalam penguasaan wilayah ataupun peperangan. Begitu juga pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat pelanjutan pembebasan negeri Persia di masa beliau setelah Khalid bin Walid pindah ke Romawi atau negeri Syam, maka beliau menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas karena memiliki kekuatan fisik dan juga strategi perang. Itu yang ketiga, sifat pemimpin adalah amanah. Dan nanti dia akan ada pembagian harta rampasan perang, ya, itu amanah. Dan ini sifat orang beriman, harusnya amanah, dan sifat orang munafik malah mereka berkhianat. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Khalid bin Walid menunjukkan kepada kita bagaimana saking takwanya dan yakinnya sama Allah sampai meneguk racun pun depan musuh dia lakukan. Yaitu menambah ketakwaan, dan bagaimana juga dia pada saat meninggal tidak ditemukan sedikit pun dari hartanya, karena semua yang dia dapatkan dari ghanimah itu semua diinfakkan juga tetap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berprinsip, ya. Sekali dia katakan serang, ya serang. Dia tidak boleh pelin-pelan dalam mengambil keputusan, ya. Karena sekali perang berarti ya sudah perang isinya.